Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi perkembangan teknologi pembelajaran dalam PJOK. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Dimulai dari saya, Irma Arfiana sebagai moderator, Ragal Andria sebagai penyaji, Rahul Satria sebagai penyaji, Raffi Indra sebagai penyaji, Vicky Aprinaldi sebagai penyaji, dan yang terakhir, Yudi Oktoberi sebagai penyaji. Baiklah, untuk pembahasan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami, Raffi. Kepada Raffi, dipersilakan. Terima kasih moderator sudah memberikan saya untuk menjelaskan arti teknologi. Arti teknologi. Kata teknologi manusia oleh masyarakat, terutama belajar elektronik. Banyak yang menggunakan seperti digunakan oleh ilmuwan dan ahli filsafat. Pengetahuan diartikan sebagai pekerjaan sesuatu masalah manusia. Jadi teknologi mengacu pada untuk memecahkan masalah manusia secara praktis. Teknologi ini adalah sarana untuk menyediakan barang-barang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi ini kumpulan pengetahuan bisa melengkapi tentang teknologi sebagaimana teknologi ini adalah barang buatan yang diajukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran manusia agar lebih efisien dan efektif supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Teknologi inilah yang sebagai seni atau skill. Kata teknologi banyak dipahami oleh sebagai alat mesin, hal-hal yang berkaitan dengan mesin. Jadi teknologi dapat saya simpulkan cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dalam penerapan dan juga pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang teknologi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Raffi. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Rahul. Kepada Rahul dipersilakan. Baik, moderator. Terima kasih. Yang kedua, arti pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu agar dapat dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan dan peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses
pemerolehan ilmu dan pengetahuan. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Terima kasih. Serahkan moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ragel atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya yaitu materi Pendidikan. Materi pendidikan jasmani akan disampaikan oleh rekan kami Rahul. Kepada Rahul dipersilakan. Terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu materi ketiga, pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah satu proses yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan dan kebugaran jasmani, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan manusia, kecerdasan dan perkembangan watak serta kepribadian yang harmonis dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Pendidikan jasmani adalah kegiatan jasmani yang diselenggarakan untuk media bagi kegiatan pendidikan. Pendidikan adalah kegiatan yang merupakan proses untuk mengembangkan kemampuan dan sikap rohania yang meliputi aspek mental, intelektual, dan bahkan spiritual. Sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, maka pendidikan jasmani merupakan bentuk pendekatan ke aspek sejahtera rohani. Melalui kegiatan jasmani yang dalam lingkup sehat, WHO berarti sehat rohani. Menurut Arisandi, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan serta keseluruhan. Bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat, dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan jasmani. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rahul. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Wiki Aprinaldi. Kepada Wiki dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu definisi teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah suatu disiplin yang berkepentingan dengan pemecahan masalah belajar dengan berlandasan pada serangkaian prinsip dan menggunakan berbagai macam pendekatan. Masalah belajar terdapat di mana saja dan pada siapa saja, kapan saja, dan mengenai apa saja. Nah, menurut Commission on Instruction Technology pada tahun 1970, teknologi pembelajaran merupakan suatu usaha untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi keseluruhan proses belajar untuk suatu tujuan khusus, serta didasarkan pada penelitian tentang proses belajar dan komunikasi pada manusia yang menggunakan kombinasi sumber manusia dan bukan manusia agar belajar dapat berlangsung efektif. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian atau definisi teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, mengembangkan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian, dan penelitian proses, sumber, dan sistem untuk belajar. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wiki Aprinaldi. Untuk materi yang terakhir, yaitu penerapan teknologi dalam pembelajaran PJOK yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan memberikan kontribusi dan perubahan yang sangat signifikan dalam proses belajar mengajar. Kehadiran informasi teknologi sangat memberi ruang yang luas untuk melakukan pengembangan dalam bidang pendidikan, memberikan nuansa yang sangat berbeda
dengan cara proses belajar mengajar secara konvensional. Nah, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar. Kemunculan komputer dan internet ini sangat dimaksimalkan dalam dunia pendidikan karena sangat mudah, murah, cepat untuk berkomunikasi, dan komputer dan internet ini sudah menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar. Seperti dalam proses pembelajaran PJOK, guru mampu memanfaatkan teknologi sebagai media untuk membantu proses belajar mengajar peserta didiknya. Contohnya seperti menggunakan media laptop, infocus, dan speaker untuk menampilkan video pembelajaran yang mana dapat membantu siswa berimajinasi dan dari media yang ditampilkan sehingga siswa mampu berpikir logis yang tinggi. Baiklah, mungkin cukup sekian materi dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.